Mana linknya? Ya, Ada. linknya kita. Dulu ya, Tante ya. Selamat siang semuanya, peserta webinar siang hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang ini. Mbak Sasa, as moderator, monggo dipandu untuk acaranya. Ya, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Selamat hadir di webinar kita di siang ini. Ini trial ya. Biasanya kita tuh nggak pernah siang hari, tapi hari ini kita coba di siang hari dan luar biasa antusiasnya. Hampir masuk udah angka 70 nih peserta yang hadir. Mungkin lebih Mantap. Lebih lagi datang. Mantap. Kalau kelasnya Mbak Sasa harus 100 pula. Malam hari selalu semangat semua nih orang-orangnya. Oke, untuk yang pastinya kalau berbicara tentang ekspor banyak yang penasaran banget nih Mas Doni, Pak Iko, karena sebelum masuk ke Zoom ini sudah banyak juga yang bertanya lewat Japri prosedur-prosedur apa saja yang dilakukan. Nah, untuk mempersingkat waktu biar penasarannya terjawab di siang ini, langsung aja untuk para artisnya yang udah tampil di siang ini, silahkan Pak Iko, dipersilahkan untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sasa. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Selamat siang. Bapak-bapak pengusaha UKM. Selamat siang. Ini kan pengusaha UKM semua ya. Bukan UKM lagi pengusaha semua. Chapter head yang sudah gabung di sini. Terima kasih waktunya. Dan ini akan kesempatan siang hari ini Bung akan sharing-sharing. Jadi bagaimana UKM jadi real eksportir yang sebelumnya mungkin nggak kebayang atau mungkin apa bisa dan kita sudah jalankan dan insya Allah ini menjadi gerakan kebangsaan untuk akselerasi ekonomi nasional khususnya di level pengusaha UKM. Jadi siang hari ini biasanya kita ke webinarnya malam karena kemarin ada kelas webinar yang belajar ya, yang peminat yang pemula. Jadi Bapak Ibu semuanya kita akan bersama-sama membuka pemikiran dan wawasan sejauh mana kita bisa jadi eksportir. Nah, ini next slide-nya Mas. Nah, ini profil saya. Sebentar. Klik. Ini profil saya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sharing tentang apa yang pernah ya atau yang kita kerjakan selama ini eksportir hanya di sektor industri. Kami yang punya pengalaman ini kami sharingkan dan kami sederhanakan sehingga mudah diterapkan buat teman-teman UKM. Background saya lebih banyak di logistik dan airlines kargo internasional. Saat ini saya di perusahaan logistik di Surabaya, namanya Gunung Mas Samudra Group. Kemudian ada unit usaha yang lain di Terminal 2 Kargo namanya Prisma Tirta Kusuma. Kemudian untuk ya Bali Suksma ini
ini adalah buying agency sebenarnya. Kita support untuk teman-teman buyer yang hotel supplies di beberapa negara. Tetapi tahun-tahun terakhir ini memang kami kurangi dan kami arahkan langsung mereka dengan teman-teman pengrajin atau produsennya langsung. Dan dengan adanya pandemi juga sektor pariwisata terhadap hotel juga turun, jadi kita belum kembali normal. Kemudian saya founder UKM Dunia, ya foundation, yayasan, namanya Yayasan Bergerak Bersama Mendunia. Foundernya saya, co-foundernya Mas Doni. Saya backgroundnya di international logistik, ekspor, Mas Doni di international digital. Saya di logistik, Mas Doni di digitalnya. Jadi kita gabungan seperti itu. Saya masih diamanai sebagai Ketua ASEKI, Asosiasi Praktisi Ekspor Indonesia, dan saya juga pembina di Asosiasi PPLI, Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Ini UKM-nya logistik. Kemudian saya pembina di, kemudian ada asosiasi-asosiasi atau organisasi yang lain. Eksperensialnya memang lebih banyak di logistik ya, dari awal, dari zaman Sumpati Air sampai di RPX, kemudian saya masuk di Malaysia Airlines Cargo, hampir 9 tahun, kemudian di Mandala Tiger saya GM Cargo Internasional, 2 tahun kurang lebih, kemudian representatifnya Virgin Australia Cargo di Indonesia sampai 2020 kemarin. Nah, Bapak Ibu semuanya, melihat situasi kondisi saat ini, kami yang paham, yang tahu persis peta tentang logistik, kami mencoba solusikan, mencoba memberikan satu terobosan bagaimana ekspor-ekspor ini yang identik dengan industri bisa diaplikasikan buat teman-teman UKM yang bisa real jadi ekspor. Karena UKM selama ini kebanyakan adalah UKM yang apa namanya support ke eksportir yang lain, UKM yang support ke eksportir lain. Nah, kita UKM yang real eksportir. Ya, nah, stepnya adalah sebagai personal eksportir, nanti berkembang menjadi corporate eksportir. Jadi kalau mau belajar ya, ini adalah profil kegiatan beberapa waktu yang lalu masih di Airlines, dan berikutnya saya spesialis untuk di heavy cargo, barang kecil, barang besar, terutama barang berat-berat Jawa Timur, dengan mengangkut mengangkut 4 kali penerbangan kambing ya, dengan Bapak Ibu semuanya, itu gambaran tentang kargo. Sebelumnya kami masih banyak kaji kira-kira formatnya bagaimana. Sebelumnya saya adalah ketua GPI DPD Jawa Timur, Kepengurusan Eksportir Indonesia DPD Jawa Timur. Cuma saya tidak lama di sana, saya mengundurkan diri. Sama Mas Doni ini kita, jadi akhirnya muncullah Yayasan Bergerak Bersama Mendunia ini, badan hukumnya yayasan, di bawahnya ada divisi klinik UMKM dan UKM Akademi. UKM Akademi ini adalah untuk proses pembelajaran ya, ada webinar seperti ini, kemudian ada ekspor, kelompoknya namanya UKM Eksportir, UKM Eksportir. Nah, itu di pembelajarannya di bawah UKM Akademi. Selain itu juga kita ada kelas offline. Kelas offline itu bisa, kelas offline itu ada kelas 4 hari
khusus yang serius belajar tentang digitalisasi teknologi untuk pemasaran. Tapi tidak perlu harus ke sana gitu. Jadi cuma kita harus siapkan. Kemudian klinik UMKM ini adalah fasilitas servis yang buat UKM seperti kami ada di UKM Mendunia Center Surabaya Suite Hotel Surabaya, belakangnya Delta Plaza, itu adalah belajar. Maksudnya itu mau display produk bisa di sini, kemudian belajar tentang jalannya e-commerce, prosesnya bisa di sini juga. Kemudian ada digital studio juga, kemudian ada juga untuk cargo center. Jadi di sini jadi satu tempat sentral kegiatan di chapter di beberapa kota di Indonesia. Corporate partnernya untuk kegiatan-kegiatan kami ada UKM Express, ini adalah perusahaan kurir yang memang bawa bina kerjasama dengan Pemkotnya sebagai kirim mudah dan murah, karena memang solusinya kalau udah bisa jualan, kalau kirimnya mahal juga nggak bisa jualan juga kan gitu. Gunung Mas Samudra ini adalah freight forwarding company, logistik partner untuk pengiriman yang besar-besar. Kemudian ada Lion Parcel ini corporate partner kami untuk feeder domestik sebelum internasional. Jadi misalnya Bapak Ibu ada di ujung-ujung misalnya daerah-daerah Indonesia Timur atau dari kota mana, bisa dikirimkan menggunakan Lion Parcel masuk ke hub office kami di Surabaya dan Kediri. Di sini ada corporate partner lagi adalah Surabaya Suite Hotel. Ini yang memberikan bekerja sama, memberikan kemudian untuk training, tempat-tempat training, kemudian penginapan, dan tempat kami pun di Surabaya Suite Hotel. Kemudian ada Soundtrack. Soundtrack itu bagian dari digital studio yang bukannya foto dengan bagus dan diedit dengan bagus. Ini tim dari Soundtrack ini ada di sana di Surabaya Suite Hotel. Kemudian association partner ada ASEKI, ada PPLI, ada ASEKI, ada Etnura, Ethnic Nusantara Fashion Indonesia. Kemudian ada ICSB, Indonesian Council for Small Business, juga ada Gcraft juga. Ini yang giat untuk mensondingkan kegiatan sosial kita ini menjadi gerakan untuk meluaskan produk Indonesia di pasar global. Ada University Partner sampai saat ini baru 3, tapi rencana ada 2 lagi yang mau bergabung. Yang sudah adalah Setia Dewantara Jombang, kemudian ITN Malang, dan satu lagi yang terakhir gabung adalah dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Ini kita bekerja sama dalam mencetak kewirausahaan di kalangan milenial. Dan ini menjadi terakhir-terakhir ini menjadi satu tren tersendiri, dan berharap lulus kuliah bisa sudah mempunyai potensi kewirausahaan, khususnya perluasan pasar global. Ya, oke. Next, Mas Doni. Bapak Ibu pengusaha UKM seluruh Indonesia. Ya. UKM Indonesia Foundation itu visi misinya adalah gerakan kebangsaan pengembangan masyarakat bidang pendidikan, sosial, ekonomi kerakyatan berbasis digital teknologi dan logistik global. Mencetak UKM menjadi eksportir. Ya, itu. Jadi visi misinya itu mencetak UKM menjadi eksportir. Badan hukumnya Yayasan Bergerak Bersama Dunia. Kantor pusatnya di Jalan Raya Branggahan, Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur. Kemudian kantor nasionalnya ada di UKM Mendunia Center, di ini Gallery Shop, Export Training, Digital Studio, E-commerce, Cargo Center di lantai 1 Surabaya Suite Hotel, Plaza Boulevard, Jalan Pemuda nomor 3337 Surabaya, Jawa Timur. Ya. Jadi seluruh Indonesia kita remote-nya dari sini.
chaptersnya mulai dari Medan, gitu ya, ada, Jambi ada, Tangerang ada, Depok ada, Jakarta ada, Bekasi. Totalnya kurang lebih 23. Dan ini nanti akan bertambah lagi, mungkin ada yang Halmahera sama Luwu, mungkin sudah interest untuk bergabung. Ya, insya Allah, dan kami membuka Bapak Ibu semuanya mungkin yang ingin bergabung di sebagai chapter head, kami juga mempersilahkan dengan tujuan bisa membina teman-teman UKM dan bermanfaat tentunya, gitu. Dan kami tidak mengikat member ya, jadi banyak yang bertanya membernya bagaimana. Kami tidak mengikat member dan tidak bermember, karena ini memang bukan MLM, bukan money game, dan bukan komunitas yang sekiranya untuk bermember. Tidak, kami tidak bermember. Bapak Ibu boleh belajar kapan saja, tinggal ngikutin arahan-arahan yang ada. Kalau misalnya kurang mengerti bisa dipertanyakan. Kemudian semua pembelajaran kami sifatnya long term dan sifatnya jaminan seumur hidup. Artinya sampai kapanpun Bapak Ibu bisa menanyakan sesuai dengan mengikuti apa yang kita kerjakan, karena digital teknologi itu kan berkembang terus, gitu ya. Kemudian itu chapters. Oke, next Mas Doni. Bapak Ibu pelaku UKM, pengusaha UKM seluruh Indonesia. Ini programnya kami adalah UKM Dunia, ini adalah programnya UKM yang UKM 4.0 ya. Jadi kenapa 4.0? Karena Bapak Ibu semuanya masyarakat Indonesia ini sudah memiliki budaya digital. Budaya digital, Bapak Ibu sudah punya gadget semua mayoritas, udah familiar dengan Android, apalagi udah pelaku UKM otomatis selama ini udah bisa jualan ya online dan lain-lainnya, itu sudah menjadi dasar. Jadi UKM 4.0 adalah UKM yang mengintegrasikan dan mentransformasikan data, informasi, komunikasi, digital teknologi, dan logistik secara global. Ya. Karena kita pegang handphone, pegang gadget, udah nggak main antar RT, antar RW lagi, kan gitu. Bukan antar kota lagi, antar negara. Karena kita semuanya harus berkembang. Ya. Dasarnya nanti apa? Berdasarkan data, informasi, dan komunikasi. Dari mana? Dari digital teknologi. Makanya kita akan belajar step by step bagaimana mengoptimalkan digitalisasi yang ada di tangan Anda, yang ada di meja depan Anda untuk laptopnya, untuk lebih maksimal dimanfaatkan kepentingan bisnis khususnya. Dan tidak usah perlu khawatir harus ekspor dalam jumlah besar, tidak perlu. Ya. Oke, saya jelaskan kenapa kita bisa ekspor dalam jumlah kecil. Next. Bapak Ibu semuanya. Nah, kami punya misi nih, insya Allah, dan semoga Bapak Ibu juga punya pemikiran yang sama ya. Jadi tujuannya kita adalah meningkatkan ekonomi masyarakat UKM secara langsung, jelas dan luas. Jadi memang kita concernnya adalah usaha kecil menengah, kemudian meningkatkan angka ekspor produk Indonesia dengan mencetak eksportir baru dari UKM. UKM jadi real eksportir. Kenapa? Karena selama ini yang identik dengan ekspor adalah industri jumlah besar, produk-produk komoditi besar, pemainnya bukan UKM. UKM hanya sekedar supplier saja, dan itu pun transaksinya lokal. Buat UKM, apa yang didapat kalau nggak ditawar sampai habis? Gitu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan UKM untuk menembus pasar internasional. Semua berhak untuk berkembang, semua berhak untuk pinter, semua berhak untuk tahu, dan tinggal kita effortnya aja bagaimana untuk mendapatkannya. Ya, Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah branding up produk Indonesia di masyarakat internasional. Siapa lagi yang tidak mengenal produk Indonesia kalau nggak kita gitu. Selama ini sudah, ya, kita melengkapi. Atas perdagangan kita sudah luar biasa bergeraknya. Sekarang dengan adanya teknologi, ya, semuanya udah bukan B2B lagi, bukan G2G lagi. Kita sudah melengkapi ditambah dengan P2P, people to people, customer to customer, institusi. Nah, ini yang kita akan masuk memanfaatkan komoditi kita bisa tembus ke pasar internasional. Itu adalah mengangkat harkat martabat bangsa. Mengangkat harkat martabat bangsa. Kenapa? Negara yang besar adalah negara penjual, bukan negara pembeli. Oke, berikutnya, next. Potensi Indonesia, Bapak Ibu semuanya pasti tahu lah.
Apa sih potensi Indonesia? Luar biasa, mulai letak geografis luas wilayah, jumlah populasi penduduk, ya, penduduk kita luar biasa banyaknya. Hasil alam yang melimpah, Sabang sampai Merauke, apa yang nggak punya? Ada semuanya. Indonesia milenial digital global, luar biasa. Sekarang anak-anak muda semua udah jago kalau bicara tentang game yang online, udah masuk juara-juara semua. Setiap ada lomba olimpiade, Indonesia pemuda remaja-remaja Indonesia pasti juara 1, 2, 3 olimpiade matematika, fisika, kimia dan lain-lainnya. Itu bukti dan real bahwa potensi Indonesia milenial sangat luar biasa. Pelaku ekonomi terbanyak adalah UMKM. Bapak Ibu semuanya ini adalah yang pelaku UMKM ini adalah salah satu penyentabil ekonomi nasional. Nah, ini yang bisa menjadi kebanggaan buat Bapak Ibu semuanya bahwa UMKM perannya di stabilitas ekonomi nasional sangat luar biasa. Ini potensi. Kemudian masyarakat produk kreatif aneka suku budaya, wah luar biasa kalau hasil sumber daya budaya Indonesia luar biasa. Masyarakat aktif kreatif berbudaya digital, ya kan sudah kami sampaikan tadi, masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat digital. Banyak infrastruktur standar internasional, pelabuhan internasional di Indonesia banyak, pelabuhan udara internasional sudah banyak, infrastruktur yang tol dari ujung barat sampai ujung timur belum termanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan ekonomi secara global dan nasional. Jadi ini potensi-potensi yang luar biasa yang kita tinggal memanfaatkan lebih lanjut. Siapa yang bisa memanfaatkan adalah kita-kita yang memang betul tahu cara pemanfaatannya. Oke, berikutnya, Mas Doni. UKM dunia, kita punya metode ekspor muda berbasis digital teknologi dan logistik simpel. Ya, digital teknologinya di mana? Ya, nanti bisa dikupas sama Mas Doni nih, kan gitu. Anda nanti tahu persis bagaimana digital teknologi, ya, mulai branding, mulai promotion, mau sampai digital payment, bahkan penjualan, komunikasi, semuanya ada semua di situ. Nanti UKM lebih mandiri bisa mengetahui cara pembayaran secara digital payment. Sekarang udah umum pakai PayPal. Bagaimana cara membuat PayPal-nya? Nanti diajari. Kemudian bagaimana memanfaatkan Facebook dan lainnya. Nah, nanti diajari. Memang nggak bisa langsung pelan-pelan, ya, tapi pasti. Kemudian logistik simpelnya harus paham juga. Logistik jangan ribet-ribet, kan identik ekspor itu susah. Kalau di kami ekspor itu mudah. Karena susahnya itu karena belum paham, belum tahu. Kalau sudah tahu pasti mudah. Dan kita buat yang mekanisme paling mudah, paling gampang. Semua ngikutin rule kepabeanan, ya, paling mudah. Oke, berikutnya, Mas. Oke, Bapak Ibu semuanya, nih UKM naik level jadi eksportir. Nah, UKM menjadi eksportir gimana caranya? Nih, UKM step-nya dulu adalah menjadi personal eksportir. Syaratnya apa? Punya produk, ada yang beli, bisa kirim, ada yang bayar. Syaratnya itu doang. Jadi punya produk, Bapak Ibu, UKM punya produk. Tapi kalau nggak punya produk gimana? Kan gitu, produk tangganya atau produk tetangganya, produk orang lain. Ini kolaborasi yang indah. Siapa yang memproduksi, siapa yang menjualkan. Boleh. Yang penting dikuasai. Personal eksportir, nggak pakai KTP, nggak pakai paspor, nggak pakai visa. Ya, jadi itu semuanya. Jadi personal eksportir paling mudah, Bapak Ibu seperti halnya kirim ke internasional, tapi harus diketahui batasan-batasannya di mana, ya, dipelajari. Jadi itu yang kita lakukan, UKM jadi eksportir melalui personal eksportir, ya, nggak perlu izin. Pelaporan ke bea cukainya gimana? Pelaporannya dilakukan oleh perusahaan PJT, perusahaan jasa titipan atau kurir internasionalnya. Kalau sudah paham, familiar dengan personal eksportir, baru nanti naik kelas jadi corporate eksportir. Naik kelas jadi corporate eksportir. Nah, corporate eksportir ini Bapak Ibu udah harus berbadan hukum. Berbadan hukum yang paling mudah apa? Izin usaha menengah dan kecil, IUMK. Ya, itu yang paling kecil. CV bisa, PT bisa, koperasi bisa, kan itu. Yang kecil aja, itu udah naik kelas corporate. Yang tidak corporate atau personal, tidak perlu badan hukum, nggak perlu KTP, nggak akan ditanya ekspornya pakai KTP. Gitu.
penting ada barangnya, ada jualan online, dibayar, laku kirim, seperti itu. Bapak Ibu punya produk batik. Kalau misalnya Bapak Ibu langsung masuk ke corporate eksportir, suruh buat batiknya 1 kontainer, kira-kira gimana? Nggak akan terrealisir. Eksportir cari 1 kontainer, cari buyer setengah mati, belum lagi modalnya sudah demikian. Jadi step pertama adalah personal eksportir. Ya, oke, next berikutnya. Nah, saya bilang tadi digital teknologi dan logistik simple. Teknologi di mana nih? Ini branding market analisa. Branding dan market analisa bisa dilakukan sampai dengan teknologi. Bapak Ibu bisa nih menjalankan ini. Promotion dan networking udah nggak manual lagi. Udah pakai digital. Ya, kemudian selling dan non marketplace. Bapak Ibu bisa masuk di marketplace internasional, eBay, Etsy dan lainnya. Non marketplace-nya juga ada. Non marketplace-nya itu ada FB marketplace itu, Facebook marketplace yang di luar non marketplace. Ya, kemudian bisa pakai metode-metode yang lainnya. Diajarin nanti di sini semuanya bertahap. Tinggal bagaimana waktu bisa belajar, kita pelan-pelan nanti. Nah, sampai terakhir adalah digital payment. Pakai PayPal. PayPal syaratnya pakai kartu kredit. Kita ajarin yang nggak pakai kartu kredit. Nggak pakai kartu kredit, Bapak bisa punya PayPal. PayPal untuk transaksi internasional. Kenapa bisa pakai PayPal atau pembayaran digital yang lainnya? Karena market internasional lebih nyaman dan familiar dengan metode pembayaran digital tersebut karena barangnya kecil-kecil. Gitu. Nanti kalau corporate kita belajarnya pakai LC dan lainnya. Nah, ya. Kemudian ini digital teknologinya berikutnya, berikutnya adalah logistik simple. Logistik simpelnya pakai apa? Pakai international courier. Ya. Cari international courier yang murah, mudah, terpercaya. Ya, cari yang mudah, murah, terpercaya. Kalau terpercaya tapi mahal juga susah nanti jualannya. Gitu. Nah, kita sudah siapkan namanya UKM Express itu teman-teman nanti udah siapkan. Karena dulu kita cari nih siapa yang bisa support hal seperti ini. Akhirnya muncul yang memang di-approve oleh beberapa yang sudah bekerja sama dengan branding internasional, yang dipercaya oleh customer masyarakat internasional, bisa di-tracing secara live. Nah, ini yang kami rekomendasikan. Ya. Jadi, personal logistik simpelnya personal eksportir itu internasional pakai international courier, ya personal shipment. Tidak perlu berbadan hukum, badan usaha, maksimal 3 kg, 30 kg, tergantung komoditinya ya, sama tergantung destinasinya. Kemudian karton size, ukurannya kartonan ya. Door to door service untuk air express, jadi door to door, seperti Bapak Ibu kirim pakai domestik itu aja. Maximal value-nya kurang lebih 150 US dollar. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu jualan online yang selama ini jual baju, jual batik domestik, bisa jual batik secara internasional. Bapak Ibu yang punya produk eco-print, yang punya produk tas, punya produk sepatu, punya produk hijab dan lainnya, bisa go internasional. Mbak Sasa tadi itu dikenal dengan Sasa tadi ada ya? Mbak Sasa. Oh iya, Mbak Sasa itu dikenal dengan sebagai eksportir dasteran. Ikonnya itu. Kenapa? Dia ngelakuin transaksinya dari rumah semua, nggak pernah keluar rumah. Hanya dia jadi ya versinya emak-emak banget kan gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan Mbak Sasa juga belum pernah ikut kelas yang 4 hari. Dan saya belum kenal, ketemu langsung belum pernah. Mbak Sasa itu adalah peserta pertama yang melakukan proses apa yang kami ajarkan. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti diajarkan sama Mas Doni, setelah paham tahu benar apa logaritma dan caranya, coba diterapkan pelan-pelan. Kalau tidak ngerti nanti bisa ditanyakan ke chapter head-nya atau langsung bisa ke kami. Itu oke. Itu logistik simple, kemudian logistik sistem internasional kargo. Ini kalau Bapak Ibu sudah naik kelas jadi corporate, berbadan hukum. Nah, ini berikutnya nih naik kelasnya di sini nih. Gitu. Sekarang nggak usah yang susah-susah, yang kecil-kecil aja kayak gitu ya. Yang kecil-kecil aja yang nggak terlalu ribet ya. Bapak Ibu tahu terakhir-terakhir ini lagi heboh nih. Dari Surabaya ke Hong Kong pakai pesawat Garuda Airways tiap hari Sabtu pagi ngangkut 30 ton, 33 ton. Barangnya barang UKM semua. Mereka berbadan hukum, satu pun tidak ada yang berbadan hukum. Siapa yang mengekspornya? Perusahaan jasa titipan. Tuh. Jadi semuanya adalah produk rumahan. Ya, ini kemarin bahwa adalah produk betul, produknya UKM, mulai sambal pecel, sambal roa, sambal semua macam sambal ada di situ.
Nah, gitu. Nah, nggak perlu buat sambal nunggu 1 kontainer. Gitu. Jadi itu yang paling simpel ya, versi UKM banget. Kemudian berikutnya, next. Ya, syarat UKM ekspor, personal eksportir, ada yang beli bisa dikirim. Itu aja. Bapak Ibu jago buat makanan, buat produk macam-macam, gedebok lah, bagus-bagus. Produk Indonesia luar biasa bagus, unik, ikonik, inovatif, kreatif banget. Terus kemudian nggak ada yang beli. Sama aja. Jadi cari kita bagaimana caranya untuk mendapatkan pasar internasional. Kalau di lokal nih kan lagi jenuh nih sekarang nih. Beberapa waktu yang lalu pameran di beberapa tempat dari UKM, banyak pesertanya, ramai barangnya, yang beli sedikit. Karena memang tidak bisa dimungkirin saat ini daya beli masyarakat lagi turun. Bagaimana untuk mendapatkan income-nya? Nah, untuk UKM, luaskan pasar. Jangan hanya bermain di pasar lokal. Pasar lokal tetap existing, jalankan. Tetapi nilai keekonominya berbeda. Dijual 1.000, kalau jual di tempat yang lain jelas berbeda. Berapa kali lipatnya? Minimal 2-8 kali lipat. Nah, itu nanti bisa ditanya teman-teman yang sudah menjalankan. Nanti Mas Doni jelaskan. Next, Mas Doni. Nah, market internasional ya, market untuk internasional produk UKM ekspor. Pertama adalah diaspora. Diaspora itu orang Indonesia yang di sana. Itu pasti makanan yang dicari. Ya. Sekarang ada rendang yang sudah tanpa menggunakan frozen, rencananya akan dirilis juga dan bisa tahan selama 6 bulan dengan cara memantikan kuman. Nah, ini juga inovasi juga produk UKM. Nggak perlu kirim 1 kontainer frozen, wah modalnya nggak ada sekarang. Nyari bayarnya susah gitu. Nah, berikutnya adalah masyarakat internasional yang memiliki hubungan budaya dengan Indonesia. Misalnya pernah tinggal di Indonesia, pernah punya suaminya, punya pasangan hidupnya orang Indonesia, atau punya saudara di Indonesia. Ini otomatis menjadi pasar juga buat produk UKM. Biasanya produknya seperti ini adalah handicraft, kemudian produk fashion, kemudian produk-produk yang lain-lainnya. Berikutnya adalah masyarakat internasional umum. Masyarakat internasional umum yang general umum ini adalah yang suka membeli produk secara online. Ya, ini lagi naik daun ini sekarang produk eco-print fashion product untuk pasar internasional karena banyak fungsinya. Karena eco-print itu tidak cultural Indonesia. Karena dia menggunakan daun, menggunakan itu. Jadi culture-nya secara umum, dan ini pasarnya adalah pasar umum jatuhnya. Gitu. Ini 3 pasar atau market internasional yang ada. Oke, next, Mas Dudi. Ini personal eksportir, kalau UKM ekspor, ya, UKM personal eksportir, jualannya melalui digital teknologi, ya, nanti bayarnya adalah personal buyer, kirimnya melalui kurir internasional, regulasinya ada di perusahaan jasa titipan, gitu. Jadi ada regulasi negara asal, regulasi pengangkut, pengirim, dan regulasi negara tujuan. Ini udah jadi satu di perusahaan PJT. Jadi semua regulasi dilaksanakan oleh International Courier atau PJT, perusahaan jasa titipan. Jadi Bapak Ibu kalau mau kirim gini, bisa Pak, bisa. Kalau udah PJT-nya bilang bisa, otomatis berangkat. Tanggung jawabnya door to door, dari rumah Bapak atau Bapak ngedrop sampai ke alamat tujuan. Gitu. Nah, ini mudah sekali nih, dan kita cari yang lebih murah. Oke, berikutnya. Ini bawahnya adalah yang UKM eksportir, personal export, corporate export. Bedanya di sini. Jualannya pakai digital teknologi, ya, personal export yang di atas, personal export pakai international courier, personal buyer. Kalau udah corporate, ya pakainya pakai corporate export, freight forwarder, belinya adalah bayarnya adalah corporate buyer, dan dari sini kita bisa tahu mana yang personal, mana yang corporate. Nah, kerjakan yang kecil dulu sampai yang kalau udah bisa baru yang besar gitu. Oke. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, pengusaha UKM, ini adalah kelompok regulasi ekspor secara umum. Jadi Bapak Ibu kalau udah naik corporate, ini yang harus diperhatikan. Regulasi negara asal, ya, regulasi negara asal itu ada regulasi pengirim atau eksportir, regulasi komoditi, regulasi kepabeanan, regulasi kerjasama antar negara, dan regulasi transaksi. Nah, ini yang harus diperhatikan.
Kemudian regulasi pengangkut pengirim Bapak Ibu juga harus tahu, regulasi kemasan, regulasi transportasi, regulasi keamanan, dan regulasi keselamatan. Yang berikutnya adalah regulasi negara tujuan, regulasi penerima atau importir di sana, regulasi komoditinya, regulasi kepabeanannya. Ini adalah 3 kelompok regulasi kalau Bapak Ibu menjadi corporate eksportir. Mungkin agak susah di awal. Ini adalah step berikutnya. Kalau Bapak Ibu udah selesai, udah familiar dengan personal eksportir. Nah, gitu. Jadi stepnya begitu. Belajar yang kecil dulu, belajar yang paling mudah dulu, belajar yang sedikit dulu, atau sama-sama dapat cuan. Dapat cuan, iya kan? Gitu. Bedanya kalau kecil, kalau sedikit lebih mudah mengerjakannya. Kalau yang besar perlu waktu, perlu modal besar untuk mengerjakannya. Nah, ini cuma jangan terpaku di masalah itu. Sekarang kerjakan yang paling kecil dulu, yang paling mudah dulu, ya. Gitu, karena versi UKM. Oke, berikutnya next, Mas Doni. Nah, ini tentang definisi UKM, IKM, UMKM. Jadi UMKM usaha mikro kecil menengah. Nah, itu bahasa umumnya. Kalau di kami sih bisa jadi usaha kredit mama, usaha kreasi mama, industri kecil minimalis, usaha mak-mak ke mama, atau bisa-bisa kalau di kita bisa jadi usaha mak-mak kekinian mendunia. Asal nggak usaha kurang modal. UKM usaha kurang modal. Identiknya begitu. Tapi ya itu just name lah. Jadi tinggal kita bagaimana menempatkan UKM itu bisa beroptimal, memaksimalkan dapat value yang lebih bagus. Pengertian UMKM berdasarkan kan ketentuan perundang-undangan ada di samping ini. Ya, ini nggak penting sih. Kalau menurut saya yang penting jualan laku, dapat duit, gitu. Dan jualnya dapat dolar. Oke, next berikutnya adalah apa sih yang dimaksud ekspor? Bisa nggak barang kecil bisa ekspor dan lain-lainnya? Nah ini. Jadi Bapak Ibu semuanya ini banyak mispersepsi atau salah persepsi atau memang belum paham tentang ekspor itu sendiri. Ekspor itu sendiri, ya Bapak Ibu semuanya, definisi berdasarkan kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari pabean Indonesia. Ya, jadi apa namanya? Jadi definisinya itu mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia keluar wilayah pabean Indonesia. Tidak pernah disampaikan hal yang sifatnya hanya harus 1 kontainer, tidak pernah. Harus nilainya sekian ribu US dollar, nggak pernah juga. Jadi mengeluarkan dari wilayah pabean Indonesia 1 kecil 1,5 kilo Bapak ngantongin ke luar negeri itu sudah ekspor, ya, dari ekspor. Nah jadi kalau identik dengan ekspor harus kontaineran, udah enggak, bukan itu gitu. Ada yang ngotot, itu bukan ekspor, terserah. Yang jelas regulasi kepabeanan menyampaikan bahwa ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia keluar wilayah pabean Indonesia. Ini yang bisa dibuat step awal teman-teman UKM. Ya, teman-teman UKM itu bisa seperti itu. Nah, kalau UKM disuruh konten, sekarang lagi banyak nih UKM ekspor, UKM harus ekspor, programnya harus begitu. Tapi kita tanyakan, ekspor yang bagaimana dulu gitu. Kalau UKM ekspor diminta pakai kontainer, yang ekspor itu bukan UKM, gitu ya. Yang ekspor bukan UKM, gitu. Yang ekspor siapa kan itu? Jadi Bapak Ibu semuanya kita lakukan yang kecil dulu semuanya, paling mudah, paling gampang sebagai produk yang ada di sekitar kita. Kenalkan produk Indonesia di pasar internasional dengan cara digital marketing internasional, dan otomatis karena ini juga transaksinya internasional, juga melalui bank-bank nasional, ekspor personal eksportir ini ya, selain membrandingkan produk Indonesia di pasar internasional, juga menjadi menjadi pendapatan buat UKM tentunya. Semua UKM kan cari pendapatan. Dan otomatis ini menjadi pendapatan devisa juga. Ini yang luar biasa. Begitu yang kami sampaikan Bapak Ibu semuanya di siang hari ini. Ini bagaimana kita jadi real eksportir. Kami bersama UKM Mendunia Foundation, bersama teman-teman yang lain yang memang penggiat ekspor, tetap memaksimalkan bagaimana produk Indonesia bisa branding up di pasar internasional.
Anda Bapak Ibu semuanya dapat dolar, negara dapat devisa. Oke, itu yang kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita nanti lanjut dengan Mas Doni yang menyampaikan tentang digital marketing internasional. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iko untuk materinya. Saya menggantikan Mbak Sasa karena Mbak Sasa belum hadir. Nah, dilanjutkan dengan Pak Doni sebagai co-founder UKM Dunia Foundation. Silakan Pak Doni. Oke, terima kasih Mbak Firda, Mas Iko. Saya lanjutin ya. Jadi kalau tadi sudah diterangkan Mas Iko gimana kemudahan-kemudahan yang diberikan, memang itulah adanya. Jadi teman-teman sekarang kalau mau mikirnya teman-teman UKM atau teman-teman produsen ngomongnya adalah ekspor, nggak usah dibikin susah. Kenapa? Karena ekspor itu mudah. Ya, ekspor itu mudah. Pertanyaannya satu, ketika Anda ditanya siapkah untuk ekspor, gitu kan? Harusnya semua yang ada di sini bisa berkata bahwa saya siap ekspor, gitu loh. Jadi kenapa? Karena Anda sudah punya bekal, ya, produk itu nggak ada susahnya kalau kita ngomong produk ya. Jadi tinggal kita belajar gimana cara ngejualnya, terus gimana cara pembayarannya, gimana cara berkirimnya, gitu kan. Nah itu akan kita bahas. Kenapa? Karena metode yang kita ajarkan adalah ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simple. Ya. Diperkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Doni Anur. Saya di sini as co-founder untuk UKM Dunia bareng sama Pak Iko. Sudah present sebelumnya, itu adalah nomor kontak saya. Jadi nanti kalau sini menghubungi di nomor tersebut, ya. Tentang saya, jadi saya itu hobi baru nih, personal exporter ini. Basic saya sekali menjual diri, gitu kan. Jadi personal exporter ini adalah hobi. Ternyata jadi ketagihan gitu ya. Jadi ketika saya dulu menjual dengan produk hanya di pasar lokal, itu ternyata pesaingnya banyak, marginnya nggak bisa gede gitu kan. Otomatis kita harus mencari pasar yang lebih yang tidak banyak pemain di sana. Yang tidak banyak pemain di sana, akhirnya ketemu polanya gimana caranya. Ternyata kita harus punya banyak pasar nih, hijrah target market. Ya, kenapa? Kalau barang itu di sini bisa dijual, let's say dengan angka 100, di luaran bisa dijual sama dengan 500 gitu kan. Saya hanya cari cara gimana cara menjual ke sana, meskipun saya di Indonesia, plus cara berkirim ke sana, dan pembayaran. Saya belajar karena saya hobi di digital, akhirnya ketemu pola itu, terapkan, ya beberapa tahun saya terapkan sendiri, akhirnya saya nggak betah gitu kan, nggak betah. Yuk UKM kita diajarin nih. Nah, di era saat sekarang ini memang dibutuhkan solusi yang tepat untuk UKM itu. Ya, jadi saya sama Mas Iko sudah kurang lebih sekitar 2 tahun ini mengajarkan kepada teman-teman UKM, ayo kita terbangkan bahwa ekspor itu mudah. Ya, ini yang sudah kita kerjakan. Saya ketemu sama teman UKM, teman-teman digital, sama teman-teman eksportir. Kita siapkan wadahnya, ada UKM Academy, di UKM sama UKM Express. Jadi kalau tadi Mas Iko sempat share untuk roadshow-nya, gitu kan, saya juga pasti bareng lah, intinya kita bareng ya ke teman-teman akademisi, ke teman-teman regulator, ke teman manapun yang punya visi dan misi yang sama untuk membuat produk kita itu terdeliver ke seluruh penjuru dunia, ya bisa dikenal seluruh penjuru dunia, maka kita sambangi, kita bergerak bersama. Ya, kenapa? Karena yayasan kita bergerak bersama mendunia. Itu Bapak Ibu ya, sekedar perkenalan dari saya. Ini adalah ekspor, kalau orang lama nyebutnya adalah ekspor zaman old itu susah, dunia lain mimpi terlalu jauh. Bener ya Ibu ya, Bapak Ibu. Sekarang kita rubah mindset. Ekspor itu mudah. Ya, sekali lagi saya ulangi, ekspor itu mudah. Kenapa? Karena ya mudah. Mudahnya di mana sih? Ini akan kita bahas ya. Di era saat sekarang ini, ya di era digital 4.0, jadi Bapak Ibu, kita ini adalah komponen-komponen yang harus disiapkan. Ketika kita ngomong produk, Bapak Ibu, kalau Anda selaku produsen, UKM produsen, Bapak Ibu sudah pasti punya produk gitu ya, pasti punya produk. Terus kalau sudah punya produk, kita tinggal riset datanya.
data NTE-nya, negara tujuan ekspornya di mana. Nah, kita sudah punya mbah yang baik hati membantu untuk riset data ini. Lalu kalau sudah punya riset datanya, oh ternyata di negara ini punya saya banyak yang nyari nih, gitu kan. Akhirnya kita siapkan nih amunisi penjualan kita. Kayak gimana nih yang perlu diperlukan, karena kita menjual jarak jauh, ya. Tapi sekarang dengan era digital ini sudah sangat termudahkan, asal ada listrik dan internet, maka dari pojok rumah pun Anda sudah bisa menjual. Kita siapkan amunisinya, lalu kita jualan ugal-ugalan di sana. Lalu yang terakhir, kalau sudah ada penjualan, ada transaksi dong, lunas di awal, baru kita kirimkan produknya ke seluruh penjuru dunia. Ya, we can deliver all over the world. Ya, jadi ini adalah ramuan konsep dari metode ekspor mudah UKM dunia. Ya, kita bahas satu persatu. Kalau kita ngomong produk kita nggak ada yang ditolak. Produk kita itu bagus-bagus semua, unik-unik, dan semuanya pasti diterima oleh masyarakat internasional, gitu kan. Tinggal kita pastikan dulu sebelum kita optimasi di sana. Pastikan produk itu mempunyai kapasitas yang oke, kelangsungan produksi yang oke, dan kualitas yang oke. Ini 3 syarat ketika kita ngomong produk itu menjadi produk unggulan. Nah, kategorinya sendiri, produk itu nggak usah bingung kalau di Indonesia, ya. Satu, kalau Anda produsen, Anda pasti punya produk sendiri. Satu. Yang kedua, kalau Anda nggak punya produk, masih bingung lagi, coba gelengkan atau tengok ke kiri dan ke kanan produk teman-teman di tetangga sekitar atau teman-teman di komunitas kita, mereka pasti punya namanya kita pasti punya teman namanya UKM, ya, pasti teman itu punya produk, ya. Jadi kalau kita nggak bisa produksi, nggak punya produk, kita bisa ngejualin nih produk teman itu. Atau nih, kalau paling kebangetan udah nggak punya produk, nggak punya teman, gitu kan, kita jalan aja nih ke toko kelontong terdekat, gitu kan, atau ke toko-toko Maret terdekat itu, ya. Jadi ada produk umum yang ada di pasaran. Itulah produk kita. Ya, saya juga bukan produsen, tapi saya karena saya basicnya adalah sales, saya suka jualan nih produk-produk itu. Ya, jadi akhirnya produk kita bisa dikategorikan, dijeniskan di sini, ya. Kalau kita produsen produk sendiri, produk teman atau produk umum yang ada di pasaran. Itu nggak ada kendala dengan produk apa yang mau saya jual bingung, gitu kan? Sudah nggak zamannya lagi, gitu kan? Nah. Lalu ada setelah produk kita ngomongnya adalah, ini contohnya ya, ini contoh kalau kita ngomong produk. Nih produk-produk seperti ini, ya ini ada produk-produk UMKM banget gitu ya, produk-produk UMKM banget yang saya masih ingat betul karena ini adalah mainan saya dulu. Jadi produk-produk ini 100 gramnya dari sini sekitar 7.500 sampai 10.000. Ketika jual di sini, jualnya 12.500 sampai dengan 15.000. Tetapi kalau kita jual ke negara tetangga aja, kita bisa ngejual ke Singapura dengan harga 5 Singapura dolar. 5 Singapura dolar nilainya kurang lebih sudah sekitar 50.000. Itu adalah laba ketika produk itu laku, dan itu hanya masih laba dari produk. Belum lagi karena kita sudah polanya jadi dan sudah mendapatkan harga termurah untuk pengirimannya, dari harga pengirimannya kita masih ambil laba lagi. Jadi kalau teman-teman jual ke luar negeri ada 2. Satu, margin dari produk itu, atau margin produk plus dari selisih ongkos kirim. Enak kan? Kalau di sini ongkos kirimnya pasti nggak bisa dilebihin pun juga nggak banyak, gitu kan? Nah, itu kuncinya. Jadi kalau produk-produk ke negara tetangga ini juga sudah bisa, ya, Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Eropa atau Amerika. Produk-produk art ini bisa dijual, dan metode ini adalah metode paling gampang. Ya, banyak metode yang bisa kita lakukan untuk menjual ke luar negeri. Kita akan ajarkan di sesi webinar ini yang termudah, yang bisa langsung Anda praktekkan. Nah, ini adalah kita kalau ngomong marketplace internasional, produk-produk umum, ya, kayak Indomie tadi, keripik-keripik kayak gini jual sampai 1 juta pun bisa, gitu. Di sini sampai 1 juta, siapa yang mau beli, gitu kan? Nggak ada yang mau beli, ya. Sambal pecel atau bahkan produk-produk art seperti ini, ya. Ini harganya sudah luar biasa di sana, dan ini banyak banget di tempat-tempat wisata kita, di kampung-kampung kerajinan, itu banyak banget kalau kita mau mencari produk yang seperti ini, ya. Dan nilai jualnya gila, luar biasa, ya. Saya kemarin juga sempat dari teman-teman personal eksporter yang sudah kenal sama kita, mereka ngejual produk tenun, mereka menjual produk kain batik dan sebagainya. Harganya bisa luar biasa kalau kita bisa ngejual sampai dengan ke internasional, ya. Itu gambarannya. Jadi Bapak Ibu sudah nggak usah khawatir tentang produk.
produk apapun itu ada di sekitar kita, semuanya bisa kita jual. Nah, sekarang kita riset datanya seperti apa. Ini datanya, ya. Jadi kita punya mbah yang baik hati, mbahnya namanya Mbah Google. Ya, dari Mbah Google itu kita akan riset, kita akan scrap data yang terbaik, terbesar di sana. Ya, kenapa? Karena big data is key. Untuk saat sekarang ini, ketika Anda pegang data, maka Anda jadi pemenangnya. Ya, oke. Apa yang kita lakukan dengan Mbah Google ini? Mbah Google sudah sediain fasilitas. Ya, fasilitasnya kita akan pakai Google Translate, kita akan pakai Google Trends, kita akan pakai Google Keyword Planner, terus kita akan tambahkan tool yang untuk melakukan scraping untuk bisnis di sana, ada Google Maps sama Google Email. Ya, itu kayak gini penampakannya. Nah, ini UKM sekarang sudah nggak ada kendala dengan bahasa. Saya nggak bisa bahasa Inggris, mau jual ke luar negeri gimana caranya? Udah, bahasa Rusia aja bisa, bahasa Cina juga bisa, gitu kan? Saya dapat customer dari Rusia, sampai repeat order ketiga, saya juga nggak bisa bahasa Rusia. Tetapi ada Google Translate yang bisa membantu di sana. Tinggal masukkan produk Bapak Ibu, terus dia akan menerjemahkan ke berbagai bahasa. Ya, dari sana kita akan masuk ke Google Trend untuk melihat tren di kota atau di negara mana produk itu paling banyak dicari. Ya, dia akan mengeluarkan grafik seperti ini dari angka 0 sampai dengan 100. Untuk produk ini kira-kira masuk ke dalam grade yang mana? Kalau seperti ini jatuhnya, maka kita mainkan bisnisnya masih oke. Kenapa? Karena ada di seperempat atas 75 sampai dengan 100. Ya, dia akan memunculkan di negara mana produk itu banyak dicari, bahkan sampai dengan di kota mana dia akan muncul di sana. Nah, kalau kita sudah dapat datanya itu, kita tinggal arahkan nih arah penjualan kita ke kota yang muncul di sana. Ya, jadi kita bisa melakukan penjualan secara Rainbow maupun secara Robinhood. Semuanya punya, mau ditembak semuanya juga bisa, mau ditembak ke arah yang langsung menuju ke tepat kesasaran juga bisa. Based on data. Ya. Itu kalau kita ngomong dengan data yang dipakai untuk Google. Nah, di luar Google pun kalau kita ngomongnya adalah skalanya sudah lebih besar, kita bisa masuk ke Trade Map, ke Go World Business, ke similar website. Semuanya ini ada disediakan di internet gratis. Jadi Anda hanya tinggal tahu caranya. Tahu caranya seperti apa? Belajar. Ya, kita setelah kelas peminat ini, kita akan adakan kelas belajar sampai dengan kelas terakhirnya adalah kelas UKM Real Exporter dan semuanya gratis. Ya, jadi jangan sampai yang sudah ikut di kelas peminat melewatkan kelas belajar atau kelas berikutnya. Tapi pasti akan terseleksi oleh alam ya. Semakin meruncing kalau di sini kita full 100, sudah banyak yang nggak bisa masuk. Mohon maaf ya teman-teman yang nggak bisa masuk karena kapasitas 100. Jadi yang nggak bisa masuk nanti bisa ikut di kelas peminat berikutnya. Yang sudah ikut di peminat, yang masih ada keinginan untuk belajar, silakan langsung habis ini join ke PIC chapter di masing-masing untuk kontak minta jadwal kelas belajar. Ya, ini kalau Ibu Bapak Ibu Trade Map, ini kita data yang di-create oleh International Trade Council ya. Jadi organisasi di bawah PBB yang mencatat data ekspor dan impor mulai dari jumlah kuota sampai dengan ke company-nya. Kita akan tarik datanya, akan memunculkan di sini semisal perusahaan A dengan website ini dan kontak number ini, kita tinggal kontak ke sana. Masuk, cari emailnya, kita lakukan offering ya, perkenalan sampai dengan inquiry sampai dengan invoice diturunkan. Ya, itu caranya kalau kita ngomong cari data. Nah, karena kita nggak bertemu dengan pembeli secara langsung, maka kita siapkan pula penjualannya, amunisinya pakai digital. Apa yang dibutuhkan? Kita butuh di sini, Bapak Ibu bisa pakai editor tool yang akan saya share secara gratis. Ibu tinggal akses ke sana. Kalau mau edit gambar terbaiknya bisa pakai Canva, PowerPoint, atau Pixabay sama Pexel buat nyari sumber gambar. Ya, kalau mau mencari editor video, Bapak Ibu bisa pakai Vidnami, bisa pakai Render Forest, bisa pakai Video Spin Blaster. Nah, monggo silakan dieksplor langsung menuju ke tool yang saya sebutin tadi. Karena itu dalam hitungan jam. Kenapa? Karena itu butuh waktunya berhari. Ya, di kelas premium kita itu di UKM Academy itu 4 hari kita akan belajar itu. Ya. Kalau kita akan ada digital selling automation, apa yang dilakukan? Kita akan menjual produk kita ke luar negeri menggunakan marketplace, non-marketplace sama sosial media.
mana yang Bapak Ibu kuasai, yang termudah, yang tergampang, yang ternyaman, silahkan ngomong jualan kita pakai data lagi nih, datanya seperti ini ya. Datanya adalah kita ngomong pakai, saya nggak pakai semuanya ya, kita pakai aja Google, Facebook, YouTube. Oke, Google, Facebook, YouTube, lalu Facebook, WhatsApp Messenger, FB Messenger. Nah, kita combine data itu ya. Yang warna biru ini adalah pengguna FB Messenger. Yang warna hijau adalah pengguna WhatsApp Messenger. Nah, data kita ambil dari Google, jualannya gampang di Facebook sama di YouTube, lalu kontak terakhir yang mereka bisa lewat FB Messenger atau pakai WhatsApp. Mana yang Anda suka? Kalau saya lebih suka pakai WhatsApp ini closing untuk sekarang ini. Ya. Kenapa? Karena jumlah pemakai WhatsApp itu paling banyak di dunia, plus ya ketika nanti mereka kita paksa untuk menyimpan, ketika kita update story atau apapun mereka akan melihat promosi kita lagi. Ya, karena Facebook punya harta karun. Tahu Ibu, Bapak harta karunnya Facebook? Harta karunnya Facebook tuh kayak gini nih. Gratis, banyak, tersebar seluruh dunia. Kira-kira mau nggak dikasih harta karun seperti ini Bapak Ibu? Nah, ini harta karunnya Bu. Facebook itu jumlah penduduk dunia itu 7,7 ya sekarang. Terus jumlah pengguna Facebook itu sudah hampir separuhnya. Artinya apa? Nah, kan Facebook ini untuk menawarkan produk Bapak Ibu ke seluruh penjuru dunia. Ya, kenapa? Karena Facebook itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ada. Ya, dan orang Facebook ini pakainya sudah luar biasa di sana. Rata-rata mau pakai ini. Apa yang kita lakukan? Kita riset produk dan pasar, habis itu akunnya segera dipenuhi temannya sampai dengan 5.000. Kita akan buat banyak akun untuk masing-masing gampang buat jualan ke luar negerinya. Caranya kayak gini. Nah, Bapak Ibu kalau sekarang buka di laptop, ya silahkan buka HP-nya, ya Bapak Ibu buka HP-nya. Nanti riset dulu di negara mana produk Bapak Ibu itu disukai. Kalau sudah disukai, baru Bapak Ibu muncul negara atau kotanya. Silahkan buka Facebook, ya masuk ke marketplace yang ada di sini, klik tanda warung yang ada di sini. Monggo yang mau langsung praktek nih, habis itu akan keluar Facebook Marketplace. Lalu ada peta di sini warna biru. Kalau Bapak Ibu belum pernah berjalan ke luar negeri, maka yang muncul adalah tempat di mana Bapak Ibu. Sekarang ada di Makassar, muncul di Makassar. Sekarang ada di Bali, muncul di Bali. Sekarang ya. Silahkan diklik yang warna biru ini, ya. Lalu akan keluar peta yang seperti di samping ini. Nah, kalau sudah keluar peta ini adalah tujuan kita. Kita akan sasar di mana produk kita paling banyak dicari. Dari riset yang kita lakukan tadi, muncul let's say nih produk kita ternyata di Malaysia banyak yang nyari nih, otomatis kita akan pindahkan. Atau di Singapura lagi rame nih gitu kan, kita pindahkan anak panah kita menuju ke Singapura, ya. Kecilkan petanya, dicubit, ya. Habis itu langsung kita arahkan tombol biru ini tepat di kota tujuannya. Klik radius khusus kita terapkan, maka otomatis Bapak Ibu sudah langsung masuk ke negara yang dituju tadi. Kalau Singapura, maka Bapak Ibu ini sudah berganti bukan rupiah lagi, tapi sudah pakai dolar Singapura, dan Ibu ditawarkan ya, produk-produk penjual di Singapura itu. Gampang ya? Kayak gitu jualan ke luar negeri, hanya segampang itu. Ya. Tapi karena saya nggak mau jadi pembeli, saya mau jadi penjual, saya klik jual di sini. Klik jual, maka munculnya ini. Nah, kita diminta untuk mengisi form yang ada di sini. Foto tadi gunain sini, siapkan foto, lalu kita create judul, harga, kategori, kondisi, deskripsi lengkap produk Anda, dan nomor WA-nya di sini, ya. Langsung tawarkan pengiriman, kita klik selanjutnya di pojok kanan atas ini. Kalau sudah, tinggal menuju persetujuan dari si Facebook. Kalau Om Marjuki, Om Mark Zuckerberg sudah approve, maka produk Bapak Ibu sudah langsung tayang di sini. Kalau di Singapura tadi berarti meskipun Bapak Ibu lagi ada di Bali, ada di Surabaya, tapi yang lihat sudah bukan orang Surabaya lagi, bukan orang Jakarta lagi, tapi sudah berpindah orang-orang yang ada di negara yang kita tuju tadi untuk melihat produk kita. Pastikan sudah dikonfirmasi untuk nomor handphone Bapak Ibu, ya, dikonfirmasi nomor handphone Bapak Ibu karena untuk terverifikasi
verifikasi lewat. Silakan lakukan di sini. Satu akun bisa 10 atau 20. Tahun baru masih belum bisa ya, belum dioptimalkan. Kalaupun sudah lama, posting 10 sampai dengan 20 per hari. Satu akun sampai Anda punya satu, ya, Anda punya satu akun, punya satu toko di satu negara, enak kan? Jadi Anda nggak perlu lagi susah bikin akun offline, berapa puluh juta yang dibutuhkan, di lokal aja sudah puluhan juta, apalagi kalau harus sampai ke luar negara. Nah, Anda tinggal optimasi di sana, semakin kencang, semakin banyak, semakin sering postingnya, maka peluang untuk closing-nya pasti akan lebih gede lagi. Oke, yang kedua kita bisa pakai Instagram. Ya, Instagram ini kita tinggal siapkan foto yang bagus, kita mainkan hashtag. Ya, hashtagnya pakai bahasa Inggris, ya. Terus 20 hashtag untuk postingan bisa dipakai di combine, yang 10 digunakan untuk hashtag yang relate sama produk, yang 10 digunakan hashtag yang lagi viral di negara itu. Ya, silahkan di riset yang lagi viral apa, yang cocok untuk hashtagnya apa. Oke, habis itu yang terakhir Pinterest. Kalau tadi sudah punya link di toko, ya, link tokonya ditampilkan di sini. Kenapa? Pinterest ini punya satu fitur yang namanya click to watch. Ya, click to watch itu ketika diklik gambar yang ditampilkan, maka langsung menuju ke website kita. Kalau kita nggak punya website, kita sudah punya toko di Facebook tadi. Jadi orang-orang yang di Pinterest ini, yang rata-rata penduduk ada di Amerika dan Eropa, ya, di UK, itu mereka mempunyai Pinterest ini, mereka akan melihat produk kita dengan lebih banyak lagi. Ya, sosial media itu jangan digunakan untuk menggibah saja, kita pakai jualan juga bisa gitu kan. Jadi dengan tiga sosial media yang termudah tadi ya, ini kita belum ngomong marketplace, belum ngomong yang media-media yang lainnya. Ini cara yang termudah. Kenapa yang bisa langsung dipraktekkan adalah ini. Maka Anda sudah bisa menawarkan produk Anda ke seluruh penjuru dunia. Ya, selesai berarti kita tinggal bayar-bayarnya gitu ya. Kalau sudah ada peminat, sudah ada pembeli di sana, otomatis akan bertanya gimana Pak bayarnya. Bapak Ibu tinggal bikin account, bikin rekening, ya, rekening untuk menerima pembayaran internasional, ya, mau pakai Visa internasional bisa, atau mau pakai PayPal yang diterima seluruh negara, ya, bisa pakai WU, MoneyGram, transfer antar bank, atau bahkan sekarang bisa install aplikasi di Android namanya TransferWise gitu ya. Bapak Ibu bisa pergunakan itu. Jadi sudah tidak ada lagi masalah. Dan dipastikan Bapak Ibu ketika berjualan ke luar negeri pastikan sudah lunas di awal untuk biaya pembayaran dan pengirimannya. Sehingga Bapak Ibu sudah terima langsung uang cash fresh di awal. Bapak Ibu tinggal kirimkan produk Anda ke seluruh penjuru dunia. Ya, setelah itu sudah selesai, maka yang terakhir di ujungnya adalah pengirimannya, gitu kan. Pengirimannya pakai apa? Nah, ini kalau dulu orang ngomong ekspor adalah langsung kontainer. Mau kita pakai LCL, mau pakai FCL, gitu kan. Kontainer lah intinya, gitu kan. Padahal sebenarnya ini yang tidak terselasi dengan baik ya. Jadi di angka 1 sampai 30 kilo, seperti yang Mas Iko jelaskan tadi, ada perusahaan jasa titipan atau PJT. Ini yang bisa kita pakai. Mau pakai apapun boleh. Ya, mau pakai yang merah, yang kuning, yang hijau, yang hitam boleh. Tapi kalau nanti Bapak Ibu levelnya adalah di kelas kita yang kita satu visi di UKM, maka kita siapkan yang namanya UKM Express yang bisa mengakomodir itu. Bisa kirim ke seluruh negara ya dengan harga terjangkau. Itu nanti Anda bisa gunakan. Silakan pilih yang nyaman ya. Mulai dari 1 kg dengan 30 kg, maka Bapak Ibu sudah bisa kirimkan produk ke seluruh penjuru dunia. Ya, seperti ini saja. Jadi kalau selama ini Anda sudah pernah berkirim produk ini antar kota, antar provinsi, maka sekarang tujuan kita adalah antar kota, antar negara. Ya. Jadi AKAP menjadi AKAN. Ya. Jadi pastikan produk Anda sudah bisa ke seluruh penjuru dunia. Ya. Keep it simple. It's time to scale up your business. Jadi sekarang sudah waktunya UKM untuk melebarkan sayapnya, menyerang produk kita ke seluruh penjuru dunia dengan cara termudah, tergampangnya. Ya, produk unggulan sudah kita bahas, marketing toolnya sudah kita ajarkan, lalu promosinya seperti apa, korespondensinya, bahkan closing by WA yang termudah, sampai ke
export shipment ya. Jadi dengan metode yang kita berikan tadi ya, Ibu bisa belajar lebih lanjut di kelas belajar yang lebih berminat lagi, nanti Ibu bisa lanjut ke kelas berikutnya. Saya tunggu kabar. Biasanya kalau yang dikerjakan ya setelah 3 atau 4 hari mengerjakannya saya dapat informasi lead pertama saya masuk Pak, alhamdulillah dari sini. Jadi saya tunggu yang ada di grup ini kabar WA, screenshot Anda bercakap dengan customer yang ada di luar negeri. Ya. Jadi ini yang dibutuhkan, lagi dibutuhkan lowongan keras Anda pasti bisa, ekspor itu mudah. Terima kasih, itu presentasi dari saya untuk siang ini. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Firda. Oke, itu kira-kira Bapak dan Ibu yang saya sampaikan untuk kemudahan ekspor. Ya, jadi monggo sekarang kalau Bapak Ibu mau bertanya, ada saya dan Mas Iko yang mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi metode-metode yang sudah kita sampaikan adalah metode termudahnya. Betul ya Mas Iko ya? Ya. Jadi metode yang kita share tadi adalah metode termudahnya. Tinggal Bapak Ibu mengaplikasikannya. Dan for your information yang kita sampaikan ini adalah kita bukan pemateri yang tanpa pengalaman ya. Jadi kita adalah bonek. Orang Surabaya bonek, bondo experience. Kita praktisi. Ya, saya praktisi personal eksportir. Mas Iko ini sudah mengirimkan barang dari 1 kilogram sampai dengan ratusan kontainer ke negara manapun. Ya, ketika kita padukan, sudah ketemu metode ekspor mudah berbasis digital teknologi sama logistik simple. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Oke, kita lihat dari beberapa pertanyaan. Ada yang tanya nih, apakah materinya bisa di save atau bisa diambil. Jadi kita sudah ada. Jadi untuk materi setiap webinar kita itu pasti kita record, dan recordnya kalau Bapak Ibu mau melihat bisa lihat langsung masuk ke YouTube channel kita, ada di sana Klinik UMKM. Atau yang paling mudah, Bapak Ibu langsung masuk ke tab pencarian, tekan aja ekspor mudah, EKSP RMDA mudah. Maka kita share di sana mulai dari riset, mulai dari kemudahan menghitung pak, ya, terus sampai dengan pembayaran, bikin PayPal dan sebagainya sudah ada di sana. Ya, jadi silakan mau langsung diakses kayak tidak sempat mengikuti acara ini ya, atau pengen mengulang kembali. Dan yang ini pun juga nanti akan kita record, kita live di channel kita. Oke. Bapak Ibu semuanya ya, jadi metode yang kami jalankan ini based on experience. Kemudian kami punya struktur di masing-masing chapter. Jadi di kota-kota nanti bisa tanya-tanya ke masing-masing chapter bagaimana mekanisme berikutnya. Artinya mungkin ada kapan ada jadwal pembelajaran dan lain-lainnya. Saat ini kurang lebih ada 23 chapter. Memang belum seluruh kota. Tetapi yang jelas kami punya tempat di Surabaya sebagai head office, di Surabaya Sweet Hotel, UKM Dunia Center. Kita centralize untuk pembelajaran dari sini nantinya, baik secara online atau offline. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi masing-masing chapter yang mengundang Bapak Ibu semuanya tadi, ya, untuk kegiatan berikutnya, termasuk mekanisme pengiriman dan lain-lainnya. Kalau misalnya tidak sempat, tentunya Bapak Ibu semuanya nanti kan sudah masuk di grup di masing-masing chapter ya. Kalau memang belum masuk, silakan komunikasi dengan, misalnya di kotanya tidak ada chapternya, bisa komunikasi dengan chapter sekitar, kota sekitar. Nanti boleh ditanyakan ke saya atau Mas Doni atau Mbak Firda. Nomor saya mungkin bisa di-save di 0811 346 728. Ya, di presentasi tadi ada, atau bisa tanyakan ke masing-masing. Jadi siapkan produk Anda, ya, siapkan produk Anda.
kemudian maksimalkan potensi jualannya, kemudian pahami cara kirim. Materi presentasi untuk hari ini sudah kita sampaikan semua metode penjualan termudahnya sudah kita ajarkan sampai dengan bikin akun untuk transaksinya. Terakhir kita siapkan juga pula untuk pengiriman sampai ke luar negerinya. Jadi pertanyaan lebih lanjut, Ibu Bapak bisa bergabung di webinar berikutnya di kelas belajar, bisa langsung hubungi ke Mbak Sasa ya. Mbak Sasa di 081761 atau di Mbak Firda ya. Mbak Firda juga bisa dikontak, nanti masuk ke mana. Mbak Firda itu ada di kontaknya di nomor 0857 5517 0695 0857 5517 0695 ya. Oke, ditampung, dijawab, kontak sama Mbak Sasa, Mbak Firda, kita ketemu lagi di kelas belajar lebih ke interaksi untuk tanya jawab. Pastikan Bapak Ibu semuanya gabung komunikasi dengan masing-masing chapter untuk dimasukkan kelompok belajar. Yang grup belajar otomatis sudah mengikuti webinar seperti hari ini sebagai pengenalan. Praktekkan apa yang sudah kami sampaikan tadi, hal-hal yang sudah ditanyakan, dan kita bisa diskusikan. Nanti di kelompok belajar lebih banyak diskusi dan kita pengen tahu progres dari masing-masing Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian bagaimana untuk membuat progres berikutnya, gitu. Ya. Jadi itu yang kami sampaikan, Mas Doni, itu ya. Cukup ya. Dari saya itu yang kami sampaikan. Nanti tetap komunikasi lewat grup. Ya, terima kasih atas semua atensi dan waktunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jadi bermanfaat. Saya undur diri, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bisa langsung kontak ke yang saya share tadi ya, Mbak Sasa dan Mbak Firda untuk masuk ke grup belajar. Sampai ketemu di sana, nanti kita lebih enak, lebih bisa chat untuk bertanya jawab tentang kendala, semisal ada kendala yang mau ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live meeting ya.